Selamat siang untuk para peserta dalam webinar hari ini. Baik, tentunya sebelum kita memulai webinar hari ini, kami mengucapkan selamat bergabung. Selamat siang juga untuk para peserta dan juga para narasumber yang hadir pada saat ini. Tentunya dalam 5 menit sebelum memulai webinar hari ini, maka kami menginformasikan pula untuk audio dan juga video mohon dikondisikan. Untuk video mohon diaktifkan dan untuk audio untuk di-off-kan. Untuk para peserta juga diperbolehkan untuk sembari kita webinar ya pada hari ini, karena pada saat jam makan siang pula ya kan, karena juga dikarenakan juga pada makan siang jadi tidak diperbolehkan untuk makan dan minum pada saat webinar. Tapi audionya di-off-kan. Jadi videonya akan seperti ASMR. Untuk peserta dimohon juga untuk berpakaian rapih, sopan dan juga bebas ya. Baik, kita akan memulai webinar pada hari ini. Mengucapkan Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan selamat kebajikan untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat siang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Ketua DPD Peradi Jakarta Utara, yaitu Bapak Garis De Freitas, SHMH, dan para narasumber yang tentunya luar biasa, yaitu Ibu Fiona Kolagan MSI, dan juga Bapak Rapen ANS Sinaga SHNM MH Sial, dan juga Bapak Aditya Wings SHMH. Dan yang kami banggakan juga kepada seluruh peserta yang hadir pada saat ini. Dengan sangat antusias sekali, saya Rosinta Initasari BR Sinaga selaku moderator yang akan memandu acara webinar ini dengan topik webinar yang juga sangat menarik, yaitu membangun kesadaran masyarakat di tengah maraknya kekerasan seksual berbasis elektronik, generasi digital, generasi aman, kenali, cegah, dan laporkan. Baik, untuk acara yang pertama, kita akan masuk kepada kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DPD Peradi Jakarta Utara, yaitu Bapak Garis De Freitas SH. Nah, kepada Bapak Garis, kami persilakan. Ya, terima kasih. Selamat siang untuk rekan pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang saya hormati, selamat datang. Selamat berjumpa kita di acara webinar pada siang hari ini. Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Garis De Freitas SHMH, Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Peradi Rumah Bersama Advokat Jakarta Utara. Terima kasih pada siang hari ini. Saya ucapkan kepada rekan Bapak Ibu sekalian bahwa webinar hari ini saya harapkan berjalan dengan baik dan saya terima kasih banyak karena kesempatan yang dilakukan oleh para penggagas dari acara webinar ini menurut kami sangat bermanfaat sekali untuk implementasi dan penerapan hukumnya ya, kepada masyarakat. Saya melihat bahwa tema yang diusung oleh para penggagas webinar ini untuk membangun kesadaran masyarakat di tengah maraknya kekerasan seksual berbasis elektronik dalam rangka menciptakan generasi digital dan generasi aman. Kita harus mengakui bahwa ini adalah tindak lanjut yang digagas dan diputuskan oleh pemerintah DPR untuk diterapkan kepada masyarakat pencari keadilan saat ini. Untuk itu, saya berharap bahwa seminar ini akan berjalan sesuai dengan kenyataan hukum yang ada saat ini yang disetujui oleh DPR dan pemerintah, sehingga menjadi acuan kepada masyarakat mencari keadilan. Itu yang lebih diutamakan. Dan kita harus mengakui bahwa pemerintah dengan DPR sudah sepakati dengan munculnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan terhadap seksual. Ini merupakan implementasi leg spesialis dari pemerintah untuk penerapan hukumnya yang harus diterapkan kepada
seluruh masyarakat Republik Indonesia, sehingga Undang-Undang Dasar 45 itu yang dirumuskan dalam Undang-Undang bisa diimplementasi kepada masyarakat. Untuk itu, saya sangat memberikan apresiasi yang sangat besar kepada panitia dan sebagai ucapan terima kasih kepada para narasumber ya untuk memberikan penerapan hukum yang sebaik-baiknya kepada pihak-pihak yang mau menanyakan tentang kedudukan hukum yang sebenarnya dan penerapan hukum yang sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002. Saya rasa itu saja pembukaan dari saya dan saya memberikan kesempatan kepada para narasumber yang akan membawa acara ini. Saya harapkan dapat berjalan dari awal sampai akhir dengan sebaik-baiknya sehingga bisa dipahami oleh seluruh peserta sehingga pada implementasi nanti kepada masyarakat akan benar-benar dipahami oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami DPC Jakarta Utara berada rumah bersama advokat selalu terbuka, pintu terbuka untuk Dewan Pimpinan Cabang terbuka untuk menerima aspirasi masyarakat, terutama dalam isu-isu yang ada kaitan dengan kekerasan terhadap seksual. Saya rasa itu saja yang disampaikan ke saya, dan saya akan pertanyakan, saya akan delegasikan kepada narasumber saya, yaitu salah satunya Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang, Saudara rekan Rapen Sinaga, SA, MM, MH, Jela. Semoga bisa secara rapen dengan rekan narasumber lain bisa menerapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Saya rasa itu ya. Dan terima kasih banyak. Semoga acara dari awal berjalan dengan baik sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Gerrit untuk kata sambutan yang luar biasa. Semoga semangat dan dedikasi Bapak boleh tersalurkan untuk kita semua ya. Untuk para audiens hari ini boleh ya di on-kan kameranya supaya kita bisa semakin semangat lagi ya untuk mengikuti webinar pada saat ini. Baik. Sebelum memulai acara pada saat ini kita akan melakukan sesi dokumentasi. Jadi dimohon untuk mengaktifkan kamera. Siapa yang nyala audio? Oke, apakah sudah semua mengaktifkan kameranya? Oke, untuk Bang Mawan boleh tolong di screenshot ya Bang. Oke, mungkin oke, aku aja yang screenshot ya. Baik. Kita cek dulu. Satu untuk slide pertama. 1, 2, 3. Baik. Senyum yang lebar dong. Sebentar ya. Ulang Kak. Oke, siap. Baik, untuk slide kedua, senyum yang lebar ya. 1, 2, 3.
Mulai ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, thank you Kak. Ya, siap, siap. Baik, karena acara saat ini lumayan banyak ya yang hadir ya. Aku mau nanya dari salah satu audiens hari ini. Apa sih yang menjadi motivasi untuk teman-teman sekalian untuk mengikuti webinar? Mungkin Melisa boleh langsung off kamera dia. Silakan Melisa. Komentar. Apakah Melisa masih ada di situ? Oke, mungkin Novandi kali ya. Silakan Novandi. Boleh Novandi? Wah. Atau mungkin Indri. Hah? Silakan Oke. Novandi. Oke Kak, yang menurut apa webinar atau temanya gitu kan Kak, membangun kesadaran masyarakat di tengah maraknya kekerasan seksual berbasis elektronik. Elektronik kayak itu kan HP atau apa gitu kan Kak. Hal yang memotivasi saya untuk mengikuti webinar hari ini Kak, itu saya mengetahui gitu cara membangun kesadaran masyarakat itu. Ketika saya sudah mengikuti webinar ini, saya sudah bisa menerapkan apa yang saya dapat dari webinar saat ini, Kak. Biar masyarakat-masyarakat yang tidak tahu atau belum mengetahui tentang uh, maraknya kekerasan seksual berbasis elektronik ini, dengan saya mengikuti webinar ini, saya bisa berbagi pengalaman atau materi yang saya dapat pada kesempatan kali ini. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Novandi. Luar biasa Ya, sekali ya. sama-sama, Kak. Oke, baik. Sebelum memulai acara webinar pada saat ini, kita akan juga mendapatkan nanti sertifikat yang nantinya akan di-share melalui nanti email masing-masing peserta. Nanti akan dibagikan link untuk absensi dan juga sertifikatnya akan dikirim pada link tersebut ya. Baik, kita akan mulai acara webinar pada saat ini. Mari kita sambut untuk narasumber yang pertama, yaitu Ibu Fiona Kolagan. Selamat siang, Ibu Fiona. Ya, selamat siang. Baik. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik, syukur, puji syukur, baik. Alhamdulillah, sehat semuanya. Semuanya sehat juga. Sehat, Bu. Sehat, puji Tuhan. Baik, sebelum Ibu memaparkan presentasi pada hari ini, saya akan membacakan CV dari Ibu Fiona Kolagan. Baik, Ibu Fiona Kolagan, MSc, adalah seorang akademisi muda yang berfokus pada studi gender dan kekerasan seksual. Dengan latar belakang pendidikan di bidang psikologi sosial, Ibu Fiona telah aktif dalam berbagai penelitian terkait dampak kekerasan seksual berbasis elektronik terhadap korban, khususnya perempuan muda. Melalui penelitiannya, Ibu Fiona telah berupaya untuk memahami akar dari permasalahan dan bagaimana pengembangan strategi dalam pencegahan efektif untuk kekerasan seksual tersebut. Baik, sebelum Ibu memaparkan materi pada saat ini, agar acara webinar ini berjalan dengan lancar dan juga tepat waktu, kami menginformasikan untuk para narasumber untuk mempresentasikan dengan durasi waktu 15 menit, karena untuk setelah itu kita akan kembali lagi untuk para audiens yang nantinya akan diberikan kesempatan untuk 3 orang penanya yang memberikan pertanyaan terkait materi presentasi pada hari ini. Baik, kepada Ibu Fiona kami persilahkan. Oke, thank you. Oh ya, oke. Selamat siang semuanya, salam kenal.
Suaranya udah bisa kedengeran ya? Kedengaran. Udah, Oke, Kak. oke. Nah, di sini karena topiknya kekerasan seksual berbasis elektronik ya, dan di sini saya spesifikasinya terhadap perempuan, tapi sebenarnya ini bisa untuk umum juga. Jadi untuk gender laki-laki dan perempuan. Bisa ke next slide-nya? Oke. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau kita berbicara mengenai online dan bagaimana kekerasan seksual seperti ini sudah bukan fisik tetapi udah merambah ke dunia elektronik, apalagi ini di era digital ya. Ini udah kebablasan. Nah, sebenarnya sebelum terjadi di era internet atau digital, sebenarnya dulu itu sudah adanya sebuah kebablasan informasi melalui media. Jadi dulu itu eranya media berkuasa ya sebelum internet ini, media cetak, media TV, gitu. Itu sudah pernah mengalami zamannya kebablasan. Cuman sekarang di era digital ini semakin bablas karena adanya sebuah sarana yaitu sarana komunikasi yang bisa meraih dan menjangkau sampai ke pedalaman dan pedesaan perkampungan itu adalah internet. Nah, melalui digital era ini kita harus paham bahwa ini semua adalah kebablasan. Nah, lalu kita harus mempertanyakan ini sebenarnya salah siapa sih gitu kan? Akibat dari adanya teknologi yang hebat ini, loh kita kok semuanya jadi kebablasan seperti moralitasnya kurang dan lain sebagainya. Oke. Ya, next. Alright. Ini karena kita berbicara perempuan ya, so isu secara global sebelum kita mengarah ke topik utamanya, biasanya pada umumnya perempuan itu memiliki permasalahan yang seperti poin ini, ada body image, kepemimpinan, kebebasan berekspresi, diskriminasi, hak manusia yang perlu diperjuangkan, seksual, kekerasan, self-esteem. Nah, ini pada umumnya, tapi sudah menjadi isu. Kenapa? Karena didorong oleh fasilitas atau sarana internet. Karena kebebasan berekspresi setiap individu yang kita bisa namakan sekarang netizen ini, kita bisa bebas gitu untuk berekspresi dan lain sebagainya. Sehingga ini memicu sebuah permasalahan menjadi isu global. Okay. Nah, sekarang dengan adanya online atau internet ini malah menambah lagi dari salah satu poin ini beranak pinak gitu kan. Nah, kekerasan ini malah berbuah salah satunya adalah kekerasan seksual berbasis elektronik. Alright, next. Nah, lalu salah satu kekerasan ini yang menambah dunia kekerasan ini kan berbasis online. Nah, yang menjadi korbannya itu kebanyakan secara data dan fakta adalah perempuan. Ya mungkin karena penduduk populasi dunia itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki ya. Seharusnya sih laki-laki dikeroyok kali ya, mudah gitu kan. Tapi ya di sini juga ada korban juga. Ternyata laki-laki itu juga ada korban akibat dari kekerasan gender berbasis online atau mungkin salah satunya bisa dikatakan kekerasan seksual. Tapi itu hanya 30% yang didominasi oleh perempuan. Nah, sehingga perempuan ini menjadi korban yang sangat rentan. Berikutnya. Nah, kalau di Indonesia, pada umumnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual yang berbasis elektronik ataupun yang secara langsung itu sebenarnya masih kentalnya ya budaya patriarki yang di ranah mau di ranah ibaratnya kebudayaan, pendidikan dan lain sebagainya atau di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian ketidaksetaraan itu sebenarnya ini kurang lebih saling mempengaruhi ketidaksetaraan gender dan hubungan kuasa yang timpang. Ini sebenarnya beberapa faktor saja lah yang mempengaruhi kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, kita next dulu.
Nah, domestic issue tadi kan kita udah berbicara global issue. Nah, domestic issue-nya yang terjadi yang sering mengakibatkan ketidakadilan gender dan diskriminasi itu ya tadi kan budaya patriarki, terus peranan perempuan itu kan seorang ibu dan selalu dianggap sebagai pengurus rumah tangga. Jadi dianggap ya berorganisasi dan berlembaga itu merupakan faktor yang ya it takes tenaga dan time, padahal kan perempuan itu kuat ya. Lalu sifat naturalnya itu misalnya hamil, menyusui, mengurus anak, menstruasi itu dianggap kurang mendukung gitu, dianggap penghalang atau penghambat, memperlama atau memperlambat gitu kan dalam urusan politik dan pemerintahan. Lalu superioritas laki-laki yang merasa tidak nyaman gitu kalau istrinya berperan di luar rumah tangga gitu kan, lalu merasa dirinya tersaingi. Lalu pandangan bahwa perempuan itu sebagai makhluk yang pasif, lemah, perasa, dan lain sebagainya, itu udah menjadi stereotype banget. Nah, itu gimana caranya perempuan bangkit, berdaya untuk menghapuskan isu itu. Oke, next-nya. Nah, lalu simbol pada umumnya, karena kita kan negara Indonesia, negara dengan fondasi kenusantaraan gitu kan. Nah, ini pada umumnya kalau kita mengarah ke kearifan lokal, kebudayaan dan adat itu biasanya perempuan itu simbol kesucian dan kehormatan, tetapi juga merupakan simbol adat di seluruh dunia pada umumnya. Nah, lalu kalau misalnya tercoreng gitu kan simbol kesucian dan kehormatannya, pasti dipandang aib, itu sudah otomatis padahal dia korban gitu kan. Nah, lalu apa sih yang perlu dilakukan gitu, atau bagaimana sih pencegahannya? Nah, ini harus kita sama-sama gitu kan untuk bagaimana sih caranya agar ini menjadi adil lah bagi perempuan gitu kan. Oke. The mother nature kan seperti yang kita ketahui. Nah, lalu dampak pelecehan seksual ini kan bisa sangat merugikan secara fisik, psikologis dan tentu secara ekonomi apabila disalahgunakan gitu. Next. Nah, ini solusi yang pada umumnya yang harus kita terapkan gitu kan. Ya tentunya harus adanya pendidikan seksual, misalnya kesehatan reproduksi secara sehat dan lain sebagainya, itu kan harus ya mungkin bagian dari ekstrakurikuler mungkin di sekolah, dan sebenarnya ada orang tua. Sebenarnya sih berbagai bentuk ajaran itu bisa diberikan kepada anak gitu. Memang kan pada umumnya tabu ya membahas ini, tapi setidaknya ada cara. So itu semua tergantung dari kreativitas orang tua. Lalu kita harus tingkatkan dunia literasi ya. Apalagi ini fokusnya terhadap literasi digital, informasi dan literasi kritis gitu. Kemudian yang ketiga itu regulasi yang jelas tentang kekerasan berbasis gender online ini. Dan bagaimana sih program-program pencegahannya ini sama-sama kita harus tingkatkan gitu. Nah, lalu berhati-hati dalam memilih teman dan informasi. Nah, ini dunia pergaulan. Apalagi sekarang semakin bebas, semakin maka kita harus tahu cara bergaul, cara bersosialisasi yang tepat, yang sehat itu seperti apa. Dan bagaimana cara kita bisa memilih lingkaran pertemanan yang baik. Lalu ada berani menolak saat ada komunikasi yang tidak wajar. Nah, ini nih biasanya jangankan perempuan, laki-laki juga. Apalagi kita berbicara orang muda daerah ya. Biasanya nggak enakan gitu kan. Nah, ini nih nggak enakan yang say no itu, atau itu tuh pasti menjadi sebuah permasalahan umum, tetapi akan menjadi isu diri gitu. Nah, itu harus diberantas tuh, yang misalnya nggak enakan. Ada saatnya kita nggak enakan, tapi not always. Lalu jaga privasi dan tidak menyebarluaskan data pribadi ya. Sebagai kita ketahui, data pribadi ini kan jangankan dengan kekerasan seksual, sering dalam ranah dan bidang lain itu penyalahgunaan data pribadi itu sering digunakan untuk tindak kejahatan atau kriminalitas lainnya. Lalu diperlukan juga pengawasan orang tua dalam penggunaan media internet terhadap anak-anak. Sebenarnya sih dimulai dari usia dini itu sangat diharuskan. Lalu memberikan pendidikan terhadap anak tentang keamanan beraktivitas media sosial. Oke, next. Maka dari itu,
perempuan Indonesia, perempuan Nusantara itu harus menjadi perempuan cerdas, perempuan yang berdaya. Nah, perempuan yang berdaya itu seperti apa? Nah, kalau kita berbicara tentang daya, daya itu sangat berakar terhadap potensi diri. Kita harus mampu mengenali potensi diri, mengenali SWOT-nya kita apa, strength, weakness, opportunity, and threats yang bisa terjadi terhadap kita itu apa. Nah, ini kelemahan SWOT itu sering terjadi pada usia remaja. Nah, katakanlah yang usia-usia rentan itu, baik laki-laki atau perempuan itu di area umur 16 sampai kurang lebih 23 tahun. Nah, next. Oke. Nah, lalu kekurangan perempuan pada umumnya atau kelemahannya itu sering ada pada area ini akar permasalahan diri perempuan pada umumnya baik di perkotaan atau di perdesaannya. Itu adalah kurangnya percaya diri, terus kurang mampu untuk memotivasi diri, self esteem-nya masih sangat kurang, resilience itu kurangnya rasa tangguh terhadap diri. Jadi kalau misalnya dia dia melakukan sebuah kesalahan atau dia gagal, dia mampu bangkit lagi, dia nggak merasa manja atau tidak merasa takut untuk melanjutkan kehidupannya lagi. Lalu selalu merasa diri kurang dan keluguannya, kepolosannya, takut dan kurang minat mau belajar dan masih ada unsur-unsur manja karena mungkin dari lingkungan keluarga yang selalu mengasuh atau misalnya dari orang tua yang selalu memanjakan anak perempuan. Next. Oke, nah ini kita udah masuk ke tahapan yang paling penting. Nah, lalu apa yang terjadi sebenarnya? Ini sebenarnya salah satu bentuk pencegahan ya dari tadi yang global issue menjadi domestic issue dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya akar permasalahannya itu ada pada krisis identitas. Kenapa sih dibilangnya krisis identitas ya? Karena tadi kebablasan dunia media, dunia internet, dunia media sosial, you name it. Semua sekarang tuh semua sudah bebas berekspresi, bebas menunjukkan kepribadiannya. Tapi sisi lain juga masih banyak karena orang pada umumnya sudah bebas untuk berekspresi, maka bisa berdampak pada krisis identitas pada orang-orang yang masih tidak memiliki jati dirinya atau belum menemukan jati dirinya. Makanya kalau kita berbicara sebagai masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia, kita kan sangat erat kaitannya dengan akar budaya. Nah, kalau kita bisa mengenali diri kita, ini nyambungnya kepada jati diri kita ya. Nah, tentu pencarian jati diri ini nggak mungkin dalam waktu satu malam seperti proyek Sangkuriang gitu kan. It takes a long time, a long period of time, bisa bertahun-tahun lamanya, tapi semua itu tergantung pada niat diri tadi, yang mau belajar, mau mengembangkan diri, mau memberdayakan diri. Nah, pada akhirnya harus berdaya untuk mencari cahaya dalam jati diri kita gitu. Nah, bagaimana caranya? Kan di masyarakat tentu ada ranah keagamaan yang mungkin kita bisa mendekatkan diri atau belajar tentang ajaran agama atau misalnya ajaran kebudayaan atau apapun yang bisa mengembangkan diri menuju manusia yang lebih baik lagi. Dari mana sih kita berasal dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sebagai perempuan utamanya gitu memiliki rasa pemberdayaan diri yang kuat, maka selayaknya dia pun menjadi bagian dari pencegahan diri supaya tidak terkena dampak dari kekerasan seksual berbasis gender online tadi gitu. Dia mampu ketika dia berdaya, perempuan cerdas, dia mampu untuk mengatakan tidak, mampu untuk menelaah informasi, mampu untuk karena memiliki jati diri maka dia tidak goyah, dia utuh gitu secara konsep dirinya. Nah, next-nya, jika seorang perempuan memiliki
atau sudah menemukan jati dirinya atau berproses terus menemukan jati dirinya di dalam sebuah lingkungan gitu. Maka dia akan menjadi perempuan yang kuat, yang tidak takut berada dalam wilayah budaya patriarki, dan ketika di dalam dia hidup di wilayah budaya patriarki, dia sudah memiliki jati diri, dia sudah memiliki konsep diri yang kuat, yang artinya bukan berarti kita memerangi laki-laki, tetapi bagaimana caranya kita berharmonisasi dengan laki-laki. Karena konsep saya di sini, perempuan itu atau kan banyak ya aliran feminisme gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya tidak mengarah kepada bahwa perempuan itu intinya harus berperang terhadap laki-laki. Justru tidak sama sekali. Kita harus sama-sama embrace kodrat kita itu. Kalau kita perempuan, ya bagaimana sih caranya menjadi perempuan yang baik, dan laki-laki bagaimana cara menjadi laki-laki yang baik. Dan justru untuk supaya perempuan mampu berdaya itu harus ada dukungan dari laki-laki gitu. Jadi kesetaraan ini dan keadilan gender ini kan harus saling mendukung gitu. Nah, ini kayaknya slide-nya nggak terlalu kelihatan ya itunya. Story sebelumnya tuh. Itu oke. Maaf Ibu, waktunya tinggal 5 menit lagi ya Bu ya. Oke. Itu adalah yang itu adalah alam sosial budaya, kepemimpinan dan pemberdayaan diri, maka akan menemukan kesejatian dirinya. Oke, next dulu. Oke, jadi kita harus menemukan diri kita sebagai perempuan gitu, peranan kita ada di mana sih gitu di dalam lingkungan, supaya bisa mencegah area-area kekerasan secara umumnya dan utamanya kekerasan seksual, karena ini sudah terjadi apalagi di usia remaja, dan usia remaja ini kan usia-usia di mana krisis identitas itu sangat mendominasi dalam dirinya. Next. Oke, next dulu. Oke. Next. Nah, bagaimana caranya sih supaya kita bisa menemukan jati diri? Sebenarnya ini formal simple yang saya share gitu kan. Untuk menemukan jati diri itu kita harus mengenali identitas diri kita. Identitas diri kita itu siapa sih? Mulai dari mana kita lahir dan lain sebagainya, sampai kita tahu budaya kita itu apa, bagaimana, karena setiap budaya itu pasti memiliki kearifan lokal dan menjunjung luhur ajaran kehidupan. Lalu dari situlah kita bisa bentuk personal identity kita dan bagaimana kita bisa memancarkan image yang baik. Nah, image ini kan sebuah pancaran, di mana pancaran itu merupakan kekuatan atau perisai diri kita. Next. Oke. Ya mungkin sementara itu dulu. Jadi untuk supaya perempuan tidak mudah untuk, ya sebenarnya bukan tidak mudah ya, jangan sampai perempuan itu mengalami kekerasan seksual, apalagi sekarang merambah ke online. Sometimes tidak masuk akal dan tidak make sense kenapa bisa seperti itu, apalagi menggunakan media elektronik. Nah, berarti ini menunjukkan kalau perempuan di Indonesia katakanlah masih lemah dalam area identity lah, dalam hal pemberdayaan diri. Maka sangat penting bagi perempuan dimulai dari usia dini atau remaja itu untuk mulai oleh lingkungan, baik orang tua, guru, dan lain sebagainya, untuk membantu mengembangkan diri mereka dan menemukan jati dirinya, potensinya mereka, talenta, bakat, dan lain sebagainya, supaya kehidupannya terkontrol dan terarah. Mungkin sementara itu dulu. Baik, terima kasih Bu Fiona Kelahian. Terima kasih untuk pemaparan yang sangat luar biasa. Tentu ini sangat bermanfaat ya untuk para perempuan ya, supaya lebih aware lagi untuk dirinya sendiri, dan juga ini akan menjadi ilmu juga buat kita bagaimana kita cara menjaga diri, terutama dalam hal kemajuan teknologi pada saat ini. Baik,
Selanjutnya kita akan kepada narasumber yang kedua yang tidak kalah luar biasanya juga, yaitu Bapak Rapen AMS Sinaga. Panjang sekali ini gelarnya Bapak Rapen ya. Gimana? Baik. Apakah Bapak Rapen sudah hadir? Ya, moderator, suara saya jelas ya? Jelas, Bapak. Gimana kabarnya, Bapak? Baik, sehat, moderator yang cantik. Baik. Ini adalah Bapak Rapen AMS MHCLE. Banyak sekali gelarnya, Bapak. Ini akan menjadi luar biasa ya narasumber kita. Baik, saya akan membacakan CV dari Bapak Rapen Sinaga. Bapak Rapen Sinaga adalah seorang tokoh muda yang telah mendedikasikan dirinya untuk dunia hukum, khususnya bidang hukum teknologi informasi. Dengan latar belakang pendidikan yang sangat kuat, yaitu sarjana hukum, magister manajemen, magister hukum, dan sertifikasi Certified Legal Auditor, Bapak Rapen telah menjadi sosok yang sangat diperhitungkan dalam dunia hukum digital Indonesia. Sejak awal karirnya, Bapak Rapen telah menunjukkan kepeduliannya terhadap isu-isu terkini, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Ia juga melihat bahwa perkembangan teknologi digital yang pesat membawa dampak yang signifikan, baik positif dan juga negatif terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampak negatifnya adalah maraknya kasus kekerasan seksual yang memanfaatkan platform digital. Dan juga Bapak Rapen Sinaga ini juga sebagai sekretaris dari DPD Peradi Jakarta. Baik, silakan Bapak Rapen, boleh untuk silakan Oke, thank you, moderator. Sebenarnya yang luar biasa itu moderator kita atau host kita, bukan saya. Kalau saya biasa di luar, bukan luar biasa. Ya, makasih. Jadi tema kita ini menarik dan yang paling buat saya bangga dan bahagia itu karena saya bisa satu frame dengan Ibu Fiona. Jadi yang paling penting itu sebetulnya karena Sama-sama Pak Rapen. ya kan? Karena kalau di Fiona ini memang aktivis budayawan juga, jadi sangat mengerti isu-isu seperti ini. Thank you ya. Thank you Rapen, sama-sama. Oke, saya pikir apa yang dijelaskan oleh para sumber kita tadi. Oh ya, saya juga mau menyapa dulu. Jadi sepertinya saya ada lihat Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Jakarta. Tadi saya sempat melihat Joey juga. Salam Pak, selamat bergabung. Terima kasih Pak sudah hadir di webinar kita Pak. Baik, saya lanjutkan bahwa kalau saya hanya melengkapi saja apa yang disampaikan oleh narasumber pertama ya, tentang pengenalan apa itu yang disebut dengan kekerasan seks berbasis elektronik, ya. Lalu kemudian bagaimana itu terjadi, tadi sudah sangat dijelaskan dengan baik. Nah, siapa? Baik, saya buat dalam materi singkat ini, ya dalam slide show. Nah, saya mengklasifikasikannya bahwa kekerasan seksual ini setidaknya ada 3 hal yang penting di situ. Ya. Ada pelaku, ada korban, dan advokasi. Pelaku, ya. Anda dan saya itu bisa menjadi pelaku. Anda dan saya yang hadir di webinar ini itu bisa menjadi pelaku. Bisa disengaja, bisa tidak disengaja juga. Dunia digital ini kan erat juga dengan dunia canda. Artinya kita yang tadinya tidak sebagai pelaku yang lahir dengan sendirinya menjadi pelaku, tetapi karena maraknya teknologi ini, sehingga candaan-candaan itu juga menjadikan kita itu juga sebagai pelaku.
Nah, nanti kan secara hukumnya akan dijelaskan oleh Pak Aditya Wira, ya, bagaimana undang-undang TPKS, tidak kekerasan seksual itu ada mengatur kekerasan seksual fisik dan non fisik. Jadi ini kan nyambung dengan yang dikatakan Bu Fiona tadi bahwa edukasi ini harus terus berjalan, termasuk pengenalan undang-undangnya. Nah, kita kembali ke pelaku tadi. Saya dan Anda bisa menjadi pelaku, bisa sengaja dan tidak sengaja. Nah, pelaku tidak hanya tujuan kita tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga bagaimana pelaku dapat juga kita ajak untuk memulihkan hak-hak korban tadi, hak-hak korban itu, ya, atau merehabilitasi. Karena ini ada kewajiban itu, jadi kita tidak hanya menghukum, gitu ya. Bahwa saya sepakat ketika hukum itu juga tidak hanya untuk menghukum orang, tetapi juga harus bisa mengembalikan hak si korban. Nah, kemudian yang kedua adalah korban. Ya. Anda dan saya pun bisa menjadi korban. Ya. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, perlindungan dari bencana, perlindungan dari apapun yang mengancam dia. Bahkan dia juga menjadi saksi, itu juga dilindungi karena saksi juga dapat berpotensi menjadi korban baru. Nah, kemudian pemulihan, ya, baik itu pemulihan mental, ya, atau psikologi, reputasi, nama baik, harkat dan martabat. Ya, ini harus juga kawal. Nah, baru bagian ketiga adalah tentang bagaimana advokasi. Bahwa advokasi pembela kebenaran itu tidak diperuntukkan hanya pada korban saja, tetapi pada pelaku. Nah, bagi orang yang mengadvokasi ataupun membela hak, karena kita ketahui dalam kitab undang-undang hukum secara pidana juga bahwa tersangka atau pelaku juga memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Ya. Jadi tidak semerta-merta bahwa bisa hukum tidak tentu bisa melihat undang-undang, porsi undang-undang. Nah, advokasi itu ya, tentunya juga ya, kita harus memberikan edukasi untuk menarik si pelaku tadi juga dapat bersama-sama dengan si pendamping, ya. Saya bahasakan lain, advokasi itu adalah bisa pendamping, bisa pembela, ya. Untuk juga memulihkan hak-hak si korban. Jadi tidak melulu pelaku itu hanya dihakimi, tetapi juga bagaimana kita mengajar. Karena kesadaran itu ya yang tidak ada. Sama halnya kayak korupsi misalnya. Kan bagaimana mengembalikan kerugian negara itu yang paling penting daripada hanya segala itu. Nah, di slide berikutnya ya, bagaimana upaya pencegahan tadi sudah jelaskan baik masih terus menerus seperti ini ya, seperti yang kita lakukan hari ini memang harus terus bergantian, dan kita yang ada semua di dalam forum itu berkewajiban untuk memberikan sosialisasi ini, memberikan penguatan, mengingatkan kepada saudara, kepada teman, kepada rekan, mitra dan lain sebagainya. Itulah gunanya fungsi edukasi. Jadi memang kalau ada yang mengatakan bahwa diskusi tentang ini kan sudah sering, ya, penduduk Indonesia pun jumlahnya banyak, ya. Seberapa jauh kita bisa menjangkau kegiatan penduduk Indonesia ini. Maka edukasi ini saya rasa terus dilakukan baik di kampus, di lingkungan masyarakat, di lingkungan RT, di lingkungan sekitarnya. Harapan kita bahwa peserta webinar kali ini itu dapat menjadi agen perubahan atau agen yang dapat melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual yang terjadi. Nah, yang kedua, bagaimana untuk mencegah kita itu sering sekali malu untuk melaporkan kejadian yang dialami. Ya, kalau kita simak berita misalnya ada yang mohon maaf sampai 10 kali, 15 kali, berulang kali dilakukan pelecehan, tetapi diam saja. Nah, ini saya rasa
mindset ini harus dirubah, jangan malu, ya, karena semua lembaga di Indonesia ini sudah lengkap, ya, instrumennya ada, ya, jadi jangan pernah malu untuk membuat laporan dan akan lakukan jika kita mengalami kekerasan. Bahkan ketika teman kita ada yang lain pun itu mengalami kekerasan seksual, itu kita harus aware diri. Nah, selanjutnya ada lembaga-lembaga yang menangani ataupun yang mempunyai tanggung jawab untuk menangani menerima kasus seperti kepolisian, Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perangkat desa, organisasi bantuan hukum, organisasi masyarakat, dan lain sebagainya. Ya, nah kita tahu bahwa pidana itu pokoknya adalah kepolisian, ya, karena undang-undang TPS itu adalah apa namanya, hukum pokoknya adalah pidana, kemudian dia spesialis, ya, lebih secara khusus. Nanti saudara Aditya akan menjelaskan dari konstruksi hukumnya. Kemudian Komnas, ada Komnas Hak Asasi Manusia, Komnas Perempuan. Nah, ini yang menjamin hak kita itu terpenuhi, ya, perlindungan terpenuhi. Demikian juga sama halnya dengan LPSK, ya, saudara itu berhak mendapatkan yang deteksi perlindungan dari LPSK. Jadi jangan takut kita mendapatkan sesuatu ya, perangkat desa mulai dari perangkat DPR ini itu syaratnya mempunyai unit sendiri untuk menerima pengaduan. Ya, kemudian termasuk juga organisasi bantuan hukum seperti kami di Perhimpunan Advokat Indonesia, Rumah Bersama Advokat, ya, yang isinya adalah pengacara-pengacara semua yang siap memberikan bantuan hukum ketika ya, saudara mengadukan pelanggaran kekerasan seksual. Nah, ini Peradi membuka apa namanya, membuka kontak untuk ini. Silakan saja. Nah, kemudian organisasi masyarakat, saya pikir organisasi masyarakat termasuk di dalamnya ada organisasi kampus dan organisasi yang bersifatnya kepemudaan, organisasi keagamaan dan lain sebagainya. Saya rasa ini menjadi tanggung jawab penting untuk melakukan advokasi ataupun pendampingan terhadap korban maupun si. Baru di slide terakhir, saya rasa ini menguatkan saja bahwa organisasi bantuan hukum seperti kami di Peradi dan juga organisasi masyarakat termasuk penyelenggara kegiatan ini dan itu juga membuka layanan untuk menerima, ya, pengaduan masyarakat jika mengalami kekerasan seksual. Nah, saya rasa saudara moderator itu yang bisa dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat, selebihnya bisa dalam koordinasi berjalan. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya, Pak. Kalau dalam hal ini Bapak Rapen menjelaskan tentang dalam sisi hukumnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke narasumber yang terakhir yang tidak kalah luar biasa. Yang tidak kalah luar biasa yaitu ada Bapak Aditya Wims SHMH. Apakah Bapak Aditya sudah di tempat? Ya, terima kasih Bu Moderator. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik. Sehat, luar biasa. Baik, sebelum Bapak mulai presentasi, saya akan bacakan CV dari Bapak Aditya Wims SH. Baik, Bapak Aditya Wira Immanuel adalah seorang praktisi hukum dengan pengalaman yang luas di bidang hukum pidana, hukum teknologi informasi, atau hukum perlindungan anak. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat, yakni sarjana hukum dan magister hukum, Bapak Aditya telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang kompeten dan berkomitmen dalam menegakkan keadilan. Sepanjang karirnya, Bapak Aditya telah menangani berbagai kasus, termasuk kasus-kasus yang berkaitan tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Pengalaman yang mendalam dalam bidang ini yang membuat Bapak Aditya ini menjadi sosok yang sangat relevan dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Baik, begitulah CV dari Bapak Aditya Wims. Silakan Bapak Aditya, kami persilakan untuk memaparkan materi.
Baik, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aditya, tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber yang lain mengenai kekerasan seksual. Jadi dari lingkup pergaulan dan keseharian sudah disebutkan oleh Nah, jadi saya akan masuk dari sisi hukum dan kekerasan seksual berbasis KSBE. Jadi sebenarnya sudah menjadi suatu kabar baik di negara kita sejak berlakunya KS tanggal 12 April. Jadi apa yang dimaksud dengan tindak pidana seksual sudah jelas. Tindak pidana kekerasan berbasis seksual berbasis elektronik juga sudah sangat jelas. Next. Jadi tindak pidana kekerasan seksual dalam pengertiannya di pasal 4 merupakan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana bagaimana diatur dalam tindak pidana kekerasan seksual dan kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam sepanjang ditentukan. Artinya segala bentuk peraturan yang dulu telah mengatur pidana atau dalam undang-undang pornografi juga telah dirangkum dan sudah mempunyai payung hukum dalam. Adapun poin-poin pentingnya adalah bahwa pengaturan mengenai diberlakukannya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual adalah untuk penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Yang kedua, untuk kepentingan terbaik bagi korban. Yang ketiga, atas non diskriminasi, asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Jadi 6 poin penting itulah yang menjadi dasar dan tujuan substansi dari undang-undang TPKS itu sendiri adalah tentang segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku. Jadi di samping merehabilitasi korban juga merehabilitasi pelaku. Itu sebagai semangat dari hukum penitensier bahwa hukum bukan lagi menghukum, tetapi untuk merehabilitasi dan mengembalikan manusia. Selanjutnya mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan terakhir menjamin tidak berulangan lagi kekerasan seksual. Jadi segala bentuk TPKS itu tadi diatur dalam pasal 4 ayat 1. Kategorinya itu di pasal 4 ayat 1 huruf I, yaitu kekerasan seksual berbasis elektronik. Bagaimana dalam selanjutnya ada tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Rapen dari 2 kategori, pertama kekerasan fisik dan kedua non fisik. Nah, untuk kekerasan seksual berbasis elektronik dapat mengenai kedua hal itu tadi, fisik maupun non fisik. Kenapa fisik? Kekerasan seksual fisik itu ternyata pada prakteknya itu sering terjadi itu diawali dari ancaman-ancaman berupa WhatsApp, gambar, tangkapan layar di handphone dan bentuk-bentuk lain yang ada kaitannya dengan elektronik. Hingga akhirnya berlanjut pada itu kenapa kekerasan seksual berbasis elektronik itu memang sangat penting ya, karena dia juga bisa menjadi pendorong untuk terlaksananya suatu izin Pak, waktunya tinggal 5 menit lagi ya Pak. Ya, suatu delik kekerasan seksual. Terus selanjutnya sudah dijelaskan tadi. Nah, bentuk dari kekerasan seksual itu ada juga dalam kategori pemaksaan, ancaman kekerasan, kejahatan, penipuan, penyalahgunaan kewenangan, kedudukan dan keperkosaan. Jadi ternyata kekerasan seksual itu dapat dilakukan
siapapun, baik laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki, atau antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi dapat dilakukan oleh siapapun dan korbannya dapat menjadi siapapun. Terus selanjutnya ini mengenai pengaturan mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik ada dalam pasal 14, pasal 15, pasal 46, pasal 47, pasal 10 Undang-Undang TPKS. Yang kesemuanya adalah mengatur mengenai bagaimana mendampingi dan melindungi korban kekerasan seksual. Juga dalam undang-undang ini kabar baiknya adalah diatur mengenai restitusi. Restitusi ini adalah pembayaran ganti rugi terhadap kerugian baik material maupun imaterial yang dialami korban dari. Next. Selanjutnya. Dan yang terakhir, mungkin ini menjadi catatan penting adalah bahwa alat bukti yang diperlukan dalam satu tindak pidana kekerasan seksual tidak lagi semata-mata apa yang diatur dalam pasal 183 KUHP. Ternyata undang-undang ini telah menjamin bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual itu dapat melaporkan meskipun hanya ada satu bukti. Jadi tidak lagi harus dua alat bukti yang cukup. Mengenai pendampingannya juga sudah dijelaskan tadi. Sehingga pada kesimpulan mengingat waktu ya Bu Moderator ya. Kabar baiknya adalah bahwa Undang-Undang TPKS ini sudah memiliki keberpihakan kepada korban dengan menjamin segala mekanisme yang konkret terhadap pemulihan dan kebebasan terhadap upaya dan tindakan untuk melaporkan. Sehingga masyarakat tidak boleh lagi takut untuk melaporkan segala bentuk kekerasan seksual. Mungkin demikian Bu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya Bapak Aditya. Sungguh sangat luar biasa ya kita bisa mengetahui bagaimana peranan dari regulasi hukum pada saat ini. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Untuk para peserta boleh 3 orang. Untuk sesi pertama untuk 3 orang peserta untuk menanyakan kepada para narasumber. Silakan. Boleh raise hand atau mungkin langsung audionya di on. Terima kasih. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Baik, mungkin sembari menunggu para audiens, para peserta yang masih malu-malu atau lagi mempersiapkan pertanyaannya, saya ingin bertanya kepada para narasumber pada saat ini. Apakah Bapak Rapen, Ibu Fiona, dan Bapak Aditya masih di tempat? Ya. Masih. Baik, saya akan melanjutkan beberapa pertanyaan. Boleh bertanya? Moderatornya boleh bertanya nggak, Bu? Boleh banget. Oke. Silakan. Tadi Ibu ada bahas mengenai mengakarnya sistem patriarki di Indonesia. Gitu. Menurut Ibu, mengapa budaya patriarki yang mengakar kuat di Indonesia itu masih menjadi faktor utama atau penyebab terjadinya kekerasan seksual? Meskipun sudah ada regulasi hukum yang mengatur hal tersebut. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, untuk Bapak Rapen, ya. Dalam era digital yang terus berkembang, pada saat ini, bagaimana hukum saat ini dapat beradaptasi untuk melindungi korban kekerasan seksual berbasis elektronik, mengingat pada saat ini masih banyak celah hukum yang masih ada. Selanjutnya mungkin untuk Bapak Aditya Wims. Ini saya tanyain semuanya ini. Menurut Bapak, apakah menurut Bapak pendidikan hukum tentang hak-hak digital itu perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah untuk mengingat kesadaran generasi muda tentang resiko kekerasan seksual? Begitu, Pak. Silakan. Kepada Ibu Fiona mungkin yang mau duluan.
suaranya ya. Ya, ya. Tadi pertanyaannya kan mengenai budaya patriarki kenapa masih ada sampai saat ini. Karena kalau misalnya Indonesia itu sangat kental dengan kenusantaraan, sehingga budaya patriarki ini sudah ada dari sejak eh, sejarah gitu. Jadi ini mengakar pada sejarah Nusantara, tidak hanya pada area kabupaten aja, tapi juga pada ranah kesultanan, kerajaan dan lain sebagainya. Dan kemudian malah memukul mundur area zaman purba mungkin. Jadi sudah ada dari zaman dulu. Sehingga sudah mendarah daging sampai masuk ke semua sistem gitu, semua sistem bidang, mau incorporate atau mungkin dalam ranah keagamaan, kebudayaan, kemasyarakatan, kemanapun seorang perempuan ada itu biasanya sudah sangat kental lah dengan budaya tersebut gitu. Nah, sebenarnya apakah perlu dihapuskan total? Di sisi lain kan misalnya di wilayah keagamaan itu kan juga misalnya laki-laki itu menjadi pemimpin dalam keluarga dan lain sebagainya atau dalam sebuah budaya atau lingkungan kemasyarakatan. Itu makanya balik lagi saya sebagai apa ya, woman empowerment lah dikatakan seperti itu, woman empower woman dan lain sebagainya. Saya tidak mengajarkan atau mengekspresikan sisi aliran feminisme yang ekstrim gitu. Tapi justru saya mengajak keharmonisan antara laki-laki dan perempuan, bagaimana kita mendukung kesetaraan dan kita tanpa meninggalkan kodrat masing-masing. Itu saja sih sebenarnya, apalagi di zaman modern dan teknologi yang serba canggih, dituntut everybody has to be smart. Dan apakah kita harus terus untuk mempercayai laki-laki dalam to make a better place in the world? Tentu juga times change, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di berbagai sektor, peradaban terus berganti, tapi bukan berarti kita balik lagi meninggalkan kodrat. So mungkin ini harus menjadi apa ya, tugas kita bersama-sama dan lalu dilindungi oleh pihak hukum seperti itu. Baik, terima kasih Bu Fiona untuk pemaparannya. Bagaimana kita cara perempuan. Tapi terkadang Bu ya, kita sebagai perempuan ini kadang karena udah mendarah daging ya sistem patriarkinya tadi. Kita itu jadi susah untuk mengeluarkan pendapat kita seperti yang tadi Ibu jelaskan ya. Apa sih yang menjadi faktor utama dan bagaimana upaya kita supaya kita bisa bahwa kita ini bisa loh gitu loh. Kadang banyaknya stigma yang mengatakan bahwa perempuan itu harus di dapur. Itu stigma zaman dulu, tapi masih tertanam hal tersebut. Apa yang menjadi penyebab hal tersebut dan bagaimana upaya mengatasi hal tersebut? Ya, biasanya di dapur, kasur, sumur gitu ya. Ya, it takes a lot of energy untuk mendobrak hal itu. Ini artinya perempuan itu dituntut untuk mampu menembus batas. Memang banyak yang perempuan yang kalah dalam area itu ya. Pada akhirnya ya udah deh, kembali ke sistem yang dulu, pola yang lama dan lain sebagainya. Justru diperlukan banyak perempuan-perempuan yang berdaya, perempuan-perempuan Nusantara sebenarnya yang harus, semua perempuan yang tinggal di area Indonesia itu harus kembali kepada spirit perempuan Nusantara. Karena kalau kita kembali ke sejarah dulu, sebetulnya memang ada budaya patriarki. Tapi di sisi lain, yang menjadi keharmonisannya itu banyak juga kok perempuan-perempuan hebat zaman dulu yang berilmu, yang sakti, yang mampu berjuang untuk daerahnya juga, tapi memang kurang diangkat dalam wilayah sejarah. Nah, kenapa tidak kita aktifkan spirit wanita Nusantara itu sehingga
ya balik lagi tadi yang seperti saya bilang, harus punya jati diri, we have to have resilience, kita harus mampu punya jiwa kesatria ya. Karena kalau enggak, perempuan itu pasti di stereotipnya itu manja, lemah, mudah nangis, gitu kan, punya siklus bulanan dan lain sebagainya. Nah, kalau saya pribadi ya nggak tahu perempuan hebat lainnya, tapi kalau saya pribadi saya nggak suka menjadi wanita yang manja, wanita yang lemah. Saya suka, saya harus bisa untuk menjadi wanita kuat dan lain sebagainya. Double job itu sudah menjadi kebiasaan kita, makanya justru biasanya perempuan itu selalu dibilang perempuan itu paling kuat loh, perempuan itu paling ini paling itu. Nah, spirit ini sebenarnya yang harus kita sebarkan gitu antar perempuan gitu, supaya kita tuh mampu untuk bangkit dan harus bisa mampu menjadi seorang pemimpin. Tapi bukan berarti kita bersaing, nah balik lagi bersaing dengan laki-laki. So it takes a lot of energy untuk bisa, dan niat yang besar, maka harus punya kekuatan diri, balik lagi yang jati diri itu. Nah, itu memang ada formulanya sih untuk memiliki jati diri gitu. Dan bagaimana meningkatkan kekuatan diri agar kita bisa mampu berada dalam wilayah patriarki gitu. Kalau nggak kuat ya pasti tergerus dan tergeserkan dan ya udah gitu. Tapi kalau kamu mampu untuk menggunakan suara kamu, your voice, then learn, semua itu harus dilatih kok. Kayak misalnya mampu berbicara, mampu untuk speak up, say no, katakan tidak, mampu untuk, tapi kan dari mana akar kekuatan itu ya? Dari akar budaya gitu. Harus punya core value pribadi juga gitu kan, prinsip nilai-nilai diri yang harus pada akhirnya seperti yang saya bilang, harus mengenali diri dulu, potensi kita apa, nilai-nilai yang kita perjuangkan apa yang kita senangi, itu akan menjadi kekuatan kita untuk menghadapi batasan yang ada di luar sana gitu. Baik. Apakah sudah, Bu? Kenapa? Penjelasan Ibu sudah selesai. Oh iya, ya udah. Terima kasih Bu, ini sangat bermanfaat sekali buat kami sebagai perempuan ini ya. Kadang disepelekan gitu. Kita harus berani. Berani memang, harus terus menunjukkan diri. Betul. Baik, terima kasih Bu Fiona. Baik, silakan untuk Bapak Rapen untuk menjawab pertanyaan. Silakan Pak. Moderator coba diulang tadi pertanyaannya. Agak panjang pertanyaannya itu. Baik Bapak Rapen. Jadi Pak, apa ditukar aja sama pertanyaan dari Bapak Yawin? Gitu. Oke. Dalam era digital pada saat ini yang terus berkembang nih Pak, bagaimana hukum saat ini itu dapat beradaptasi dalam rangka melindungi korban kekerasan seksual berbasis elektronik, mengingat banyak sekali sekarang itu celah hukum yang masih ada, begitu Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih moderator dan luar biasa untuk penjelasan sahabat Fiona ya. Yang pasti dengan adanya undang-undang TPKS tahun 2009 sebetulnya itu sudah mengakomodir persoalan kekerasan seksual yang terjadi hari ini. Karena pidana umum juga itu mengatur sebetulnya tentang bagaimana itu perkosaan, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Namun di undang-undang TPKS ini seperti yang sudah dijelaskan Bapak Aditya tadi juga memang mengakomodir lebih jauh lagi. Nah, saya pikir bagaimana kita mengatasinya, kita tentunya kita kan tidak boleh juga anti terhadap teknologi ya. Apalagi sekarang ini kan perkembangan digital itu luar biasa ya.
lagi ada AI gitu ya. Jadi memang kita harus ikuti teknologi ini. Ya. Istilahnya ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu kan gitu. Nah, saya pikir budaya juga sangat penting untuk memfilterisasi kita untuk tidak menjadi pelaku baru, dan juga tidak menjadi korban baru. Saya pikir kan sudah ada banyak ruang-ruang informasi yang kita dapati dari media portal ya, portal berita dan lain sebagainya, itu sudah banyak. Nah sekarang kita ini mau nggak gitu ya? Kadang-kadang kan kita coba-coba atau mengikuti atau terikut-ikut harus ya. Makanya kebijaksanaan menggunakan media sosial juga itu tidak kalah penting untuk mengurangi dampak-dampak terjadinya kekerasan seksual. Nah, kadang-kadang kan kita juga yang mau terpancing itu, kadang-kadang kita suka juga dengan candaan-candaan seperti ini. Sementara orang yang kita ya apa namanya mengambil kesimpulan lain gitu kan. Nah, saya pikir ini perlu kita menjaga diri itu. Nah, undang-undangnya sudah ada. Ini kan kita nggak jangan sampai kita kan tunggu dulu terjadi gitu. Intinya pencegahan tadi itu. Nah, kalau dikatakan berdasarkan data dan fakta bahwa kaum perempuan itu banyak ditonton karena iya memang ya perempuan memang menjadi objek daripada kekerasan masih itu gitu kan. Dari siapa namanya persentase juga masih lebih besar lah korban untuk perempuan. Nah betul bagaimana kita bagaimana seorang perempuan itu harus menjadi perempuan yang berdaya juga seperti yang dijelaskan oleh Bu Fiona tadi ya. Itu menjadi hal penting gitu kan. Karena tadi ya perempuan masih dipandang sebagai lemah padahal enggak gitu kan. Ya kan? Padahal perempuan itu yang paling hebat dibandingkan laki-laki karena semua pekerjaan laki-laki itu bisa dilakukan perempuan, tapi ada satu pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan, ada satu pekerjaan perempuan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, ya kan? Apa itu? Ya, mengandung, gitu kan? Laki-laki tidak bisa mengandung, gitu. Jadi itulah hebatnya perempuan, gitu kan? Nah, semua pekerjaan laki-laki bisa dilakukan, ya kan? Satu yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Nah, jadi saya pikir itu kepedulian itu penting, ya kepedulian itu penting. Kita harus menjaga diri kita, menjaga teman kita. Saya pikir moderator nggak ada salahnya juga, karena kebetulan ada sahabat saya juga ini, ya Kakanda Dekan ini, Kakanda Dekan Universitas 17 Agustus, ya. Kita minta juga pandangan beliau nih terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik. Saya pikir gitu melalui moderator, silakan. Terima kasih. Boleh, Bapak Wagiman Martejo ya. Silakan Bapak, boleh memaparkan mengenai pandangan Bapak terkait kekerasan seksual berbasis elektronik tersebut, Pak. Silakan. Saya bukan ahlinya Pak Raven. Jadi mungkin istilah kekerasan seksual ya tadi dibahas sedikit mengenai pendekatannya menggunakan kearifan lokal ya. Jadi mungkin juga lebih tepat karena mungkin saya generasi 80-an ya, saya tahun 80 udah lulus Pak Rapen. Terus di kampus saya itu karena
ada satgas anti kekerasan seksual gitu. Di kampus itu harus dibentuk satgas kekerasan anti seksual, dan itu dipasang di setiap titik termasuk di lift gitu. Mungkin saya sebagai generasi tua, generasi jadul, lihat di lift itu tuh seperti bukan budaya saya gitu. Karena saya ingat ya waktu kuliah, narasumber ya dan moderator dan para pen waktu kuliah, kebetulan saya ini ada kuliah 2 di psikologi di UGM ya. Itu memang saya ingat ada aturan, mungkin Mbak narasumber tuh dari psikologi ya, kalau di UGM itu Mbak, perempuan itu harus pakai rok loh, nggak boleh pakai celana, harus pakai rok. Jadi saya ingat eh, kalau pakai rok itu melihat perempuan itu tidak seperti laki-laki gitu. Jadi memang perempuan itu stereotipnya itu orang yang mesti dilindungi gitu. Jadi kami kalau dari kosan ke kampus Bulak Sumur itu kami harus, kalau ada perempuan karena pakai rok tadi ya saya suruh duduk gitu. Tapi sekarang seingat saya psikologi juga tidak mewajibkan perempuan pakai rok ya, agar menunjukkan dia perempuan gitu, wajib dihormati gitu. Kalau pendekatannya ke arifan lokal itu perempuan tuh dilindungi, bahkan bukan di sebaliknya ya. Jadi satgas anti kekerasan seksual itu seolah-olah perempuan itu bisa dimangsa gitu. Padahal kearifan lokal kita mengajarkan perempuan itu harus eh, dilindungi. Tetapi memang mungkin zamannya sudah berbeda, jadi saya tidak bisa berkomentar. Sementara dalam keluarga juga sudah ada undang-undang KDRT dan sebagainya. Mungkin kita guru mungkin juga ya takut juga itu nempeleng murid ya. Karena kalau dulu ditempeleng itu eh, takut sekali ditempeleng itu, tidak terpikir kalau guru nampar murid, tidak terpikir untuk membalas. Tapi sekarang kalau dosen nampar mahasiswa, langsung bannya dikempesin sama mahasiswa. Jadi dilakukan perlawanan. Jadi kearifan lokalnya sudah tidak mempan para pen. Jadi harus tindakan hukum gitu. Bukan lagi tindakan budaya ya, pendekatan kultur. Cuman itu saya mau minta narasumber tadi, Mbak siapa sih? Mbak, Mbak siapa tadi narasumbernya? Eh, Ibu Fiona Fiona. Bu Fiona, Bu Fiona, itu saya ingin balik lagi ke tradisi klasik. Iya. Cobalah perempuan tuh pakai rok gitu, jangan pakai celana, agar dengan rok itu maksudnya tuh perempuan tuh dilindungi, jangan jangan diperkosa gitu, dihormati pakai rok. Ya, dan itu saya hormat betul ya, karena kami di Fakultas Hukum kami berdampingan, kalau di Gajah Mada itu berdampingan dengan Fakultas Psikologi. Jadi saya lihat anggun betul gitu perempuan pakai rok tuh. Kalau sekarang pakai celana jeans dan sebagainya itu kayaknya memancing gitu ya. Tapi saya kurang tahu ya, mungkin cara pandang saya kan agak jadul. Mungkin Mbak Fiona itu mulai gerakan kearifan lokal, perempuan tuh pakai rok lah agar bisa dilindungi gitu. ini nggak ngomong ngaco ya. Terima kasih Jadi para ini pen. masukan Salam nih. hormat. Terima kasih Pak Dekan. Ya itu mungkin untuk didiskusikan nanti dengan para perempuan hebat senusantara kayaknya. Jadi Mbak Fiona, Undang-Undang KDRT itu kan produk impor. Jadi kearifan lokal itu eh, paradigmanya itu perempuan itu dilindungi oleh laki-laki, bukan seperti sekarang karena ada undang-undangnya anti kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, jadi seorang perempuan itu siap dimangsa gitu. Jadi paradigmnya berbeda. Oke, makasih, makasih. Silakan lanjutkan. Permainan mindset Terima kasih ya. Pak Dekan. Iya. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Wagiman Pratejo untuk memberikan pandangan ya terkait kekerasan seksual berbasis elektronik. Selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Aditya menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih Bu Moderator. Jadi memang
tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik ini pendekatannya agak berbeda ya dengan yang kekerasan fisik. Karena memang kebanyakan dalam kasusnya itu kekerasan seksual berbasis elektronik itu selalu kebanyakan didasari oleh suka sama suka awalnya. Misalnya antara kekasih dengan kekasihnya saling kirim foto, ya kan? Lalu kemudian karena putus dijadikanlah itu menjadi ajang balas dendam. Ada juga yang digunakan untuk pemerasan dan lain-lain. Jadi ternyata kekerasan seksual berbasis elektronik itu walaupun sudah dalam Undang-Undang TPKS secara jelas ancaman hukumnya itu minimal 4 tahun, maksimal 4 tahun, tapi ternyata tidak mengurangi jumlahnya. Artinya memang edukasi-edukasi semacam ini yang dilaksanakan oleh Gamki dan RSP dengan Peradi ini sangat penting ya, agar masyarakat tahu bahwa jangan mudah percaya deh dengan pasangan misalnya, karena justru yang tadinya mereka itu saling suka, itulah yang akhirnya menimbulkan terjadinya tindak pidana ini. Dan dalam penelitian Komnas Perlindungan Perempuan juga laporan terkait kasus yang demikian yang malah banyak gitu. Nah, jadi memang penting ya webinar semacam ini, dan juga para penegak hukum mestinya juga harus melaksanakan kewajibannya dalam pelaksanaan Undang-Undang TPKS terkait pelatihan-pelatihan yang memang harus mengedukasi masyarakat terkait ancaman hukuman dan akibatnya. Mungkin itu Bu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bapak Aditya untuk jawaban yang sangat luar biasa. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, kita masih ada waktu. Boleh ya? Boleh melalui via meeting chat atau boleh langsung raise hand atau mungkin langsung on mic. Silakan. Silakan Novandi. Oke, selamat siang. Kak, saya ingin bertanya kepada Bapak Rapan mengenai tadi ada advokasi untuk laporan kalau kita sebagai korban gitu untuk melapor ada berbagai lembaga terkait, contohnya kepolisian, Komnas HAM dan lain-lain. Tetapi ya di daerah saya gitu Pak, ketika kita mungkin korbannya, contohnya saya atau teman saya gitu Pak melaporkan, ini sebagai contoh ya Pak, melaporkan karena mengalami hal demikian, contohnya gitu. Tapi yang terjadi mungkin orang tersebut adalah orang dalam gitu Pak, atau bisa dibayar menggunakan uang atau apa gitu. Kebanyakan di daerah saya gitu Pak, kayak di hukumannya itu atau sanksinya itu tidak berlaku gitu Pak. Oke, bagaimana itu hal itu bisa terjadi Pak? Kasih Pak. Silakan Bapak. Ya, makasih Novandi ya. Novandi Ridho, terima kasih ya. Ya, ini berarti kan terkait dengan integritas daripada lembaga aparatur penegak hukum ya. Ya, kalau itu ya, Pandi ya. Nah, saya pikir Ya, ya, memang Pak. ya, artinya gini, kalaupun memang Anda menemukan itu terjadi, gitu, saya pikir juga memang ada ranahnya juga untuk mempersoalkan terhadap integritas si penerima laporan ataupun katakanlah oknum ya, oknum daripada aparatur negara ya. Nah, artinya memang enggak di satu lini saja itu terjadi, di semua lini juga terjadi. Itulah persoalan penegakan hukum kita di Indonesia itu masih menjadi persoalan ya. Makanya kami pun sebagai organisasi advokat atau pengacara, termasuk juga akademisi seperti Pak Bekan Huta, ya itu juga terus hal ini yang memang terus menjadi persoalan dan pergumulan. Ya, maka kan kita selalu mengedukasi kepada yang muda-muda, calon aparat penegak hukum baru untuk tetap berintegritas,
Nah, katakan itu terjadi tadi seperti Pandi bilang, laporkan saja. Misalnya kalau dia oknum polisi, laporkan dia ke Propam ya, atau kepada apa namanya divisi Propam. Itu di tingkatan Polres juga ada, di tingkatan Polda juga ada, bahkan di tingkatan Bareskrim pusat ya, itu ada gitu ya. Nah, kalau itu terjadi di Komnas misalnya, ke Komisi Nasional, laporkan saja kepada Presiden ya, atau kepada Ombudsman misalnya ya, lembaga yang menerima laporan-laporan seperti itu. Gitu ya. Silahkan laporan. Tapi intinya yang mau saya kasih terang bahwa jangan menyerah ketika misalnya terjadi kekerasan seksual itu karena adanya oknum-oknum tadi yang tidak menanggapi laporan, ya, sehingga menyerah, gitu kan? Sehingga kita menyerah. Nah, ini juga menjadi penting juga ya. Jadi karena memang yang saya tahu ya, dalam perkara-perkara kekerasan seksual seperti ini, itu bukti-bukti itu memang menjadi kendala ya, bukti-bukti ya. Nah, maka itulah pentingnya kita itu menjadi orang cerdas, belajar ya, mengikuti cara-cara pelatihan seperti ini supaya kita tahu bagaimana mencegah, mempersiapkan bukti-bukti itu ya, ketika kita mengantisipasi ya, supaya kekerasan ini dapat terrecord atau dapat terdokumentasi dengan baik, itu menjadi bukti ya. Nah, itu penting, saya rasa itu penting juga ya, bukti-bukti tadi, karena dengan bukti-bukti kuat tentunya tidak ada alasan bagi para penegak hukum untuk menelantarkan laporan itu. Dan kalaupun itu terjadi, silahkan laporkan ke pejabat yang di atasnya. Ya, yang penting jangan pernah malu dan ragu untuk melaporkan ketika itu terjadi. Bahkan di kampus-kampus ada wadahnya seperti yang dikatakan Pak Dekan tadi. Saya rasa ini juga di kampus-kampus lain juga disediakan untuk pelaporan itu. Jadi begitu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Pandit, terima kasih moderator. Terima kasih Pak. Baik, Novandi, apakah sudah jelas? Sudah siap Kak, sudah Kak. Terima kasih untuk pertanyaannya, Novandi. Teman-teman sekalian, apakah masih ada pertanyaan? Kalau memang itu ada yang kamu alami terjadi, tuliskan aja nanti, kasih ke moderator misalnya ya, biar kita coba kita lanjuti kalau ada aparat yang seperti itu ya. Pandi, terima kasih ya. Siap Pak. Baik, teman-teman, apakah masih ada yang mau bertanya? Mungkin Ruth? Ada yang mau ditanyakan, Ruth? Saya izin bertanya. Silakan. Suaranya gimana? Kedengaran. Perkenalkan diri dulu, baru pertanyaannya ditujukan kepada siapa, lalu simpulkan apa yang mau ditanyakan. Baik, Kak. Perkenalkan, nama saya Ruth Oktivani, bisa dipanggil Ruth. Saya izin bertanya terkait kekerasan yang terjadi seksual pada perempuan. Nah, bagaimana caranya? Sepertinya contohnya teman kita ada yang mengalami kekerasan seksual. Jadi mereka cerita ke saya. Jadi contohnya dia butuh penyemangat atau bantuan. Bagaimana cara kita untuk membantu dia mengalami masa-masa yang mengalami hal yang bikin dia trauma karena kekerasan seksual tersebut, Kak. Baik, pertanyaannya ditujukan untuk siapa, Ruth? Halo? Untuk Bu Fiona, Kak. Silakan Ibu Fiona. Oke, berarti itu terjadi kalau misalnya salah satu dari teman mengalami kekerasan seksual dan lalu bagaimana cara kita bisa membantu mengatasi traumanya gitu ya.
sebagai teman gitu. Apalagi ini kalau misalnya berbicara sebagai teman. Kalau misalnya sebagai teman itu yang harus pertama dilakukan adalah pendekatan, jangan dijauhi gitu kan. Didekatkan dan lalu make sure dia itu merasa aman dulu, aman lalu nyaman dengan kan kalau misalnya sesama perempuan kan bisa dengan apa peluk atau misalnya apa, it does give a really good positive impact untuk orang tersebut gitu kan. Show that you care, tunjukkan kepedulian kamu terhadap teman kamu yang udah kena atau berdampak gitu. Communicate dengan dia setiap harinya, tanya kabarnya, walaupun dia mungkin agak susah untuk misalnya bangkit dari emosional dia yang terdampak, tapi dengan kepedulian kita menanyakan kabar, terus berkomunikasi baik secara verbal dan non-verbal terhadap dia, tunjukkan kepedulian dan perhatian kita terhadap teman kita, itu sangat membantu. Lalu yang kedua, kalau memang di area lingkungan atau misalnya teman, pokoknya cari mentor orang muda atau orang dewasa yang memahami kepemudaan. Nah, dari sisi itu bisa sangat membantu juga dalam hal psikisnya gitu, kejiwaannya, mentalnya harus dibangkitkan lagi sama orang yang paham atau expertise gitu. Ya bisa juga ke psikolog dan lain sebagainya. Tapi biasanya dengan lingkungan keluarga seperti orang tua, saudara, dan apalagi dorongan dari teman-teman itu sangat penting. Show that you really care, ekspresikan juga gitu kepedulian kamu terhadap dia. Nggak mesti melulu tentang uang, nggak mesti melulu tentang materi, but it's dengan kehadiran kita di sampingnya atau di depannya itu sudah sangat cukup gitu untuk memulihkan lah, healing dari traumatiknya itu. Gitu. Jadi memang tidak sangat memerlukan energi yang besar juga gitu dalam apalagi bagi pihak korban ya, dia harus mau bangkit lagi utamanya. Nah, coba cerahkan dia gitu, korban teman ini gitu yang sudah menjadi korban, bangkitkan rasa dia, bangkitkan rasa semangat dia. Nah, memang membutuhkan energi bagi korban dan membutuhkan energi bagi kita sebagai teman untuk membangkitkan rasa itu, dan itu tidak mudah. Lagi belum habis. Terima kasih. Baik, Ruth, apakah sudah jelas penjelasan dari Ibu Fiona? Sudah puas? Sudah puas, Kak. Terima kasih, Ruth, untuk pertanyaannya. Mungkin mengingat waktu sudah hampir selesai, kami mengingatkan juga kepada teman-teman bahwa dalam webinar ini kami telah menyediakan link untuk sertifikat, ya. Jadi boleh diklik di meeting room kita, di meeting chat kita, ya. Jadi nanti sertifikatnya akan diberikan melalui via email. Baik, untuk sebelum kita mengakhiri meeting hari ini, untuk para narasumber boleh yang memberikan closing statement-nya terkait topik materi webinar kita pada saat ini. Mungkin dimulai boleh dari Bapak Rapen, silakan Bapak. Closing statement, ya. Jangan takut, jangan malu melaporkan jika itu terjadi di lingkungan. Itu saja. Siap, Bapak, siap. Jangan takut ya buat teman-teman sekalian, terlebih buat perempuan ya. Selanjutnya kepada Ibu Fiona. Silakan, Bu. Oke. Jadilah perempuan yang cerdas, perempuan yang berdaya, mampu untuk bangun, mampu untuk bangkit, mampu untuk berdaya, nggak hanya untuk diri, tapi untuk lingkungan kamu. Tunjukkanlah, ekspresikan bahwa kamu itu mampu memiliki peranan, gitu, peranan untuk lingkungan kamu. Kalau kita sudah memiliki peranan, maka kita
mampu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terhadap diri kita dan lingkungan sekitar kita. Baik, terima kasih Bu Fiona. Selanjutnya closing statement dari Bapak Aditya Wins. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi dalam hukum itu ada sebuah adagium yang menyatakan bahwa hukum terkadang tidur, tapi tidak pernah mati ya. Artinya kita harus bangkit, berani melaporkan, jangan pernah takut. Percayakan pada hukum. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Aditya Wins. Terima kasih juga buat teman-teman, untuk para peserta, untuk antusiasmenya untuk mengikuti webinar hari ini. Sungguh luar biasa ya. Pemateri pada saat ini, narasumbernya juga luar biasa, dari Ibu Fiona Kolagan, dari Bapak Arvin Sinaga, dan juga Bapak Aditya Wins. Semoga segala apa yang telah diberikan, materi yang telah diberikan boleh bermanfaat kita dan juga buat orang lain juga. Untuk yang terakhir mungkin kita boleh sesi dokumentasi yang terakhir ya teman-teman ya. Baik. Berikan senyum terbaik teman-teman. Apakah sudah on cam semua? Baik. 3, 2, 1. Oke, mantap sekali. Senyum terbaiknya ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman peserta, terima kasih untuk narasumber pada saat ini. Silakan ya, kami ingatkan kembali untuk sertifikat boleh diklik di link di meeting room kita ya, untuk mengambil sertifikat. Dan sertifikat nanti akan diberikan melalui via email. Mengucapkan terima kasih. Thank you. Ya, terima kasih Bu Yana. Izin Kak, izin bertanya Kak. Ya, kenapa? Kak, tadi kan yang link itu cuma isi nama sama nomor WA aja kan Kak, sama email. Itu aja kan Kak? Kenapa? Yang isi di link itu cuma email, nomor WA sama nama aja kan Kak? Iya, nanti sertifikatnya melalui email nanti dikirim ya. Oke, siap. Makasih Kak. Oke, Novandi. Oke, Terima Kak. kasih, Novandi. Halo semuanya. Hari ini saya ingin membahas topik penting untuk semua orang tua, mencegah kekerasan seksual di dunia digital. Memang topik yang berat, tapi kita harus menghadapinya. Jadi mari kita mulai. Pertama-tama, internet adalah tempat yang sangat luas. Anak-anak kita yang terbiasa dengan dunia digital menjelajahi. Teman-teman boleh itu ya. Balik manfaatnya, internet juga memiliki bahaya, Boleh. terutama kekerasan seksual. Baru-baru ini raksasa teknologi seperti OpenAI, Anthropic, dan Microsoft bekerja sama dengan Gedung Putih. Mereka berkomitmen untuk menghapus gambar yang tidak pantas dari kumpulan data AI dan menguji model untuk menghentikan penyalahgunaan berbasis gambar. Upaya ini merupakan bagian dari peringatan 30 tahun Undang-Undang Kekerasan Terhadap Perempuan, menunjukkan komitmen kuat untuk memerangi konten berbahaya. Tapi, apa artinya ini bagi kita sebagai orang tua? Kisah Giselle Pelicot dari Prancis adalah pengingat nyata tentang konsekuensi kekerasan seksual di dunia nyata. Keberaniannya untuk angkat bicara telah menginspirasi banyak orang dan menyoroti pentingnya kewaspadaan. Penderitaannya berlangsung selama 1 dekade, tetapi keberaniannya mendorong perubahan dan kesadaran. Sekarang, mari kita bicarakan tentang anak-anak kita. Di Inggris dan Wales, terjadi peningkatan yang mengkhawatirkan dalam laporan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Peningkatan ini terkait dengan mudahnya akses ke pornografi dan konten misoginis di smartphone. Polisi menyerukan tindakan segera dari perusahaan media sosial dan penerapan Undang-Undang Keamanan Online untuk mengekang konten berbahaya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi anak-anak kita? Berikut beberapa langkah praktis. 1. Mendidik dan berkomunikasi. Ajari anak-anak tentang bahaya konten online. Lakukan percakapan terbuka dan jujur tentang apa yang mungkin mereka temui dan cara meresponsnya. 1. Gunakan kontrol orang tua. Manfaatkan fitur kontrol orang tua di smartphone dan komputer.
Ini dapat membantu membatasi paparan konten yang tidak pantas. 1. Tetap terinformasi. Ikuti tren dan platform terbaru yang digunakan anak-anak. Pengetahuan adalah kekuatan dan menyadari potensi risiko dapat membantu Anda mengambil tindakan proaktif. 1. Dorong berpikir kritis. Ajari anak-anak untuk berpikir kritis tentang konten yang mereka konsumsi. Dorong mereka untuk mempertanyakan dan melaporkan apapun yang membuat mereka tidak nyaman. 1. Jadi panutan. Tunjukkan perilaku online yang bertanggung jawab. Berikan contoh dan tunjukkan pentingnya keamanan digital. Menciptakan ruang digital yang aman adalah upaya bersama. Ini bukan hanya tentang apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan teknologi atau sekolah. Ini juga tentang apa yang dapat kita lakukan di rumah. Mari kita bersatu dan menjadikan internet tempat yang lebih aman bagi anak-anak kita. Ingat, keterlibatan Anda penting. Langkah-langkah yang kita ambil hari ini dapat membentuk masa depan yang lebih baik dan lebih aman bagi anak-anak kita. Mari kita berkomitmen untuk membuat perbedaan. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten bermanfaat lainnya.